Hai Bu Resi, selamat siang. Selamat siang Pak Bayu. Oke, makasih ya Bu Resi udah datang siang ini. Kita mau ngobrol nih, nggak lama, sebentar aja, paling 10-15 menit. Apa nih kira-kira yang mau kita omongin siang ini Bu Resi? Oh, ya apa ya? Sebenarnya kondisi sekarang ini kondisi yang semuanya jadi serba tak menentu sejak pandemi inilah, pandemi ini. Terus guru-guru yang akhirnya beban kerjanya seperti Iya. terlihat berkurang. Tapi padahal sebetulnya kita tahu lah, sepertinya memang berkurang, tapi Hmm. malah lebih banyak. Iya, Nah, iya. Betul. karena nggak ada beban yang straight begitu, karena untuk menemani anak-anak untuk menjaga kesehatan baik fisik atau batinnya, nah seperti itulah. Hmm. Oke, oke Bu Resi. Mau ngomongin guru-gurunya yang sekarang ternyata beban kerjanya nambah gitu ya. Ya seperti itulah sekarang. Oke, oke. Jadi waktu kerjanya nambah, sementara juga di rumah kan dia harus nemenin anak-anaknya juga gitu ya. Seperti itu. Jadi tadi kesejahteraannya kayaknya kok agak terganggu gitu ya. Bagaimana itu menurut Bu Rosi? Iya sih, sementara kita harus menjaga kesejahteraan anak-anak, tapi saat bersamaan kita juga harus menjaga dirinya juga gitu. Kesejahteraan dirinya ya. Nah, ya. Oke, kita cuma waktu kita cuma sebentar durasi pendek ya. Jadi saya pengen ini dapat apa gitu dari percakapan kita hari ini. Karena saya pengen sekali menolong gitu ya. Bukan menolong, lebih ke membantu mungkin. Membantu mereka untuk melewati proses perjalanan mereka. Jadi mungkin Iya. hal-hal apa yang mungkin bisa saya lakukan untuk Iya. guru-guru di sekolah kita. Iya. Apa yang bisa dilakukan supaya itu tadi itu kali ya supaya jadi agak sejahtera gitu mungkin? Iya ya, maksudnya supaya tenang, supaya bisa fokus, supaya ya sejahtera secara apa? Iya. Apa mental, mereka juga bisa kuat. Karena kan mereka itu tugasnya melatih dan untuk menemani anak-anak belajar. Jadi jangan sampai mereka fokusnya ke anak-anak, tapi diri mereka merasa terlantar begitu. Oke gitu. Oke, nah kalau dari pengalaman Ibu Resi ini kan dari guru-guru ini kalau ini ngomong sejahtera gitu ya. Guru yang sejahtera buat Ibu Resi itu yang kayak mana sih? Sebenarnya fokusnya satu. Dia tahu tujuan dia sebagai guru itu apa. Fokusnya di situ dan bisa membagi waktu secara seimbang di antara kepentingan pribadi dan tuntutan dia di pekerjaannya atau di kewajibannya. Jadi fokus ya dan bisa bagi waktu secara berimbang gitu ya. Ya. Idealnya kayak gitu ya. Ya. Nah kalau dia sekarang di level itu kita bilang lah itu 10 gitu ya Bu Resi ya. Sekarang guru-guru Ibu Resi itu Ibu Resi nilai ada di step berapa kira-kira? Terus terang ya Pak Bayu, mungkin di angka 5. Ya, di angka 5, 6 ya gitulah. Sekitar segitu ya Bu? Maksudnya kayak bingung, nomor satu kondisi yang ada tinggal di kos-kosan atau tidak bisa tinggal atau dikontrakan yang tak bisa pulang ke rumah keluarganya. Iya. Sehingga sudah berbulan-bulan tidak bisa keluar, tapi tetap harus menjaga hubungan atau fokus kepada perannya sebagai pendamping belajar. Terus ada juga yang berperan sebagai orang tua ya yang punya anak. Terus ada lagi yang berperan selain guru menemani siswa belajar, juga menemani anak di rumah ya, itulah. Banyak juga ya challenge-nya sebenarnya ya. Selain harus ngajar di sini gitu ya. Iya. Nah kalau ini sekarang di 5 gitu ya. Kalau Ibu Resi sendiri sebetulnya pengen lihat kalau 10 nih, kayaknya sekarang agak susah ya mengingat bebannya kan kayak gini gitu. Agak susah diwujudkan. Kalau tadi dengar cerita Ibu Resi itu pengen lihat paling tidak mereka ada di angka berapa gitu. Secara fokus dan keseimbangan tadi. Kalau kondisi seperti ini
kayaknya cuma bisa di angka 7. Itu pun sudah cukup baik. Udah angka 7 gitu ya. Mungkinnya segitu. Eh, Kira-kira nih apa yang bisa menurut Ibu Resi lakukan untuk membantu mereka nyampe gitu di angka 7 itu? Sebenarnya yang lagi saya pikirkan, maksudnya apa yang bisa saya lakukan supaya bisa membantu kawan-kawan di sekolah ini, ya supaya bisa tercapai lah apa yang tujuan mereka tadi. Iya. Kalau dari pengamatan Ibu Resi, guru-guru itu sedang diperlakukan bagaimana sih supaya lebih apa ya, rileks gitu atau lebih jadi bisa lebih fokus gitu? Sebenarnya sih mungkin ruang untuk kita ngobrol yang berbentuk membantu mereka mencari jalan keluar, atau mungkin bentuk hubungan atau apa apa yang harus kita lakukan itu. Oke, terus? Jadi kayak ada tempat-tempat atau waktu yang memang dipersiapkan khusus untuk mendiskusikan atau ngobrol hal yang tadi. Itu ada waktu khusus untuk ngobrol gitu ya? Seharusnya kita adakan. Iya, oke. Lagi Bu Resi kira-kira? Jadi kalau ngobrol sifatnya untuk membantu mereka. Jadi dengan ngobrol kita bisa sharing lah, mencari jalan keluar dari masalah yang sama-sama kita hadapi lah. Dan kemudian yang ngobrol yang nanti walaupun keluar dari jalurnya, tapi masih ada kaitannya yang dapat menunjang pekerjaan kita ini, profesi kita ini. Oke, terus kira-kira ada lagi? Kayaknya gitu deh. Apa benar sahabat ini kan 5 itu asumsi gitu ya? Dan itu gimana Ibu Resi ngelihat itu terhadap dua hal tadi, ngobrol untuk membantu mereka dan untuk ngobrol untuk ngalor ngidul kali gitu ya. Apapun yang nggak ada hubungannya sama sekali lah sama kerjaan kan. Gimana Ibu Resi melihat bisa melakukan itu? Kemungkinan untuk dilakukannya oleh Ibu Resi sendiri gitu. Bisa sih, seharusnya hanya butuh dikasih apa ya, sebenarnya harusnya mungkin butuh waktu untuk kita bisa meluangkannya. Jadi untuk sharing itu kita tidak dalam waktu keterpaksaan atau waktu yang singkat, jadi bisa kita ngobrolnya pun enak. Dalam bayangan Ibu Resi gitu, waktunya bakal kayak apa nih yang Ibu Resi luangkan untuk itu? Bisa bentuknya satu persatu, mungkin bisa juga bentuknya ya bersama-sama gitu. Jadi kayak hati ke hati, kemudian ngecek posisi kita ini seperti apa nih, keadaan kita ini seperti apa, kemudian bertanya maunya seperti apa, tujuannya nanti seperti apa. Jadi ya pokoknya ngobrol-ngobrol lepas gitu aja. Ya tapi intinya ya sama-sama saling itu. Yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat dalam minggu ini gitu misalnya? Karena ini kan jumlah guru kan banyak ya, jadi mungkin lebih kebayang nomor 1 ya merilekskan dulu lah suhu ini. Ya mungkin yang bersama-sama dulu lah. Yang bersama-sama dulu. Nah, yang bersama-sama dulu. Terus kemudian bikin action lah atau apalah seperti itu. Action plan gitu maksudnya. Ya maksudnya seperti itu. Oke, kapan tuh kira-kira bisa dilakukan? Mungkin ini bisa secepatnya dalam minggu ini mungkin. Dalam minggu ini ya. Oke, baiklah, kita udah di ujung sesi ini Bu Resi. Sesi singkat ini Ibu Resi, apa yang Ibu Resi dapatkan dari sesi ini kira-kira? Yang saya dapatkan di awal kan saya bingung. Saya harus bagaimana. Untuk di akhir ini mungkin saya udah tahu lah setidaknya. Saya bisa memberikan kontribusi gitu kepada teman-teman, yaitu mengumpulkan, terus mencoba bikin action plan bersama-sama, ya saling membantulah satu sama lain. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Resi. Saya ingin dengar ceritanya ini. Oke. Habis ngumpul-ngumpul sama mereka seperti apa gitu ya. Oke, makasih Bu Resi ya. Sampai jumpa kembali minggu depan ya. Oke, makasih ya Pak Bayu. Makasih Bu Resi.